Di saat kami dalam cobaan. Oke, bisa dimulai ya? Bisa dimulai, Oke, ya? silakan. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Rudi Yohanes, Bang Valen. Ya, malam. Assalamualaikum juga kepada Ikhwan Filah yang ada di live chat, channelnya ini, channelnya Bang Rudi Yohanes, juga channel-channel yang merelay, ya. Kembali pada malam hari ini kita berkumpul di satu room StreamYard, ya, di mana pada malam hari ini akan ada dialog atau perdebatan antara praktisi dari Judais, Bang Valen bersama Bang Rudi Yohanes, ya, atau kita kenal dengan nama Sang Debater. Di mana pada malam hari ini pembahasannya adalah tentang tema Tritunggal. Di sini Omi sebagai moderator akan memberikan roles dalam permainan ini, ya. Di mana di sini Umi nanti akan membagi ke dalam 2 sesi. Sesi yang pertama cukup ya 2 sesi, ya, supaya kita juga tidak terlalu lama waktunya. Di mana sesi yang pertama adalah opening statement untuk kedua praktisi, supaya kita kerucutkan, ya, supaya dialog ini berjalan sesuai alur dengan tema, satu alur dengan tema, tidak lari kemana-mana. Nanti opening statement Umi akan memberikan waktu masing-masing 15 menit untuk memaparkan pemahaman dari masing-masing praktisi tentang apa itu Tritunggal. Kemudian sesi kedua Umi akan memberikan waktu 1 jam untuk sesi battle. Di mana sesi battle ini itu nanti Umi cukup memberikan waktu satu jam dengan timer 1 jam. Namun di dalamnya kita isi dengan acara battle tidak menggunakan waktu juga. Jadi sistem yang digunakan saat pembicara telah memberikan pernyataan silakan ditanggapi, baru peserta yang lain mempunyai hak untuk menjawab. Jadi supaya tidak tumpang tindih, saat peserta satu berbicara, peserta yang lain dilarang untuk menimpali sebelum ada pernyataan silakan ditanggapi. Oke, Bang Rudi, bisa dipahami? Bang Valen? Bisa. Oke, ya, terima kasih kalau sekiranya sudah dipahami. Baik, untuk saya sebagai moderator di sini, karena saya Muslim, saya berharap diskusi ini akan menjadi diskusi yang kondusif, yang intinya bisa memberikan edukasi kepada netizen, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi netizen, diskusi yang damai. Kita sebelumnya, mari kita bacakan doa masing-masing dengan masing-masing keyakinan. Karena di sini Umi Muslim, Umi akan membacakan sedikit doa pendek sebagai pembuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, bismillah, acara debat atau dialog antara praktisi Judais dan praktisi dari Tritunggal akan segera kita mulai. Sebagai tamu di sini Bang Rudi Yohanes, saya akan memberikan waktu 15 menit pertama untuk memaparkan pemahaman tentang Tritunggal menurut sudut pandang dari Tritunggal sendiri. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Umi Dini yang cantik dan manis saya lihat pada malam hari ini. Nah, saya akan memulai mengenai Tritunggal ini, tapi kalau 15 menit itu sepertinya terlalu lama, ya. Kalau 7 menit mungkin lah, ya. Jadi saya tidak panjang lebar saja. Bahwa Tritunggal ini sebenarnya sudah ada bukan ketika Yesus ada di dunia, tapi dimulai dari Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3. Itu menurut iman kami. Ya. Di sana dikatakan pada mulanya Allah atau Tuhan atau Elohim atau apalah kalian bilang itu, menciptakan langit dan bumi. Di situ ingin menjelaskan bahwa ada yang namanya Tuhan, bahwa ada Tuhan, sosok Tuhan, ya kan? Baru Kejadian 1 ayat 2 dikatakan roh Tuhan melayang-layang. Artinya rohnya melayang-layang atau roh itu seperti angin gitu melayang-layangnya. Lah, Tuhannya di mana? Nah, kan ini. Tuhan menurut pemahaman yang ada dalam Bible itu di tahtanya. Tahtanya di mana? Di kerajaan sorga. Ya. Setelah itu di Kejadian 2 dijelaskan roh Allah melayang-layang dan bumi masih gelap gulita. Tuhan itu adalah sumber terang. Di Pewahyu pun dikatakan demikian.
bahwa nanti di surga yang kami imani, di sana itu tidak ada matahari lagi tetapi cahaya Tuhan, ya kan? Dan malam hari tidak ada lagi cahaya anak domba Allah. Nah, artinya sumber terang itu adalah Tuhan, ya. Itulah sebabnya dikatakan roh Tuhan melayang-layang tidak langsung jadi terang. Tetapi kalau Anda kata Tuhan di situ, maka rohnya itu bumi jadi terang, ya. Nah, dari mana kita ketahui? Alkitab menuliskan, kan demikian. Yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, ya, ketika menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, di sini Tuhan juga memperkenalkan bahwa dalam proses penciptaan semua dilakukan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Jadi dari Yohanes 1 dari Kejadian 1 ayat 2 dan 3 kami mengimani sudah ada 3 di situ yang harus kami imani betul-betul. Maka Kejadian 1 ayat 26 dikatakan baiklah kita. Kita di sana berbentuk jamak bukan tunggal, ya kan? Kita di sana siapa? Kan demikian. Kalau menurut yang kami imani ayat 26 itu kan, maka kita hanya bisa melihat Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Andai kata kita hidup di Kejadian 1 ayat 27 lah, gampangnya. Maka di Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 ada 4 hal. Yang pertama Tuhan, yang kedua itu roh Tuhan, yang ketiga firman Tuhan, yang keempat benda-benda ciptaan Tuhan. Maka tidak mungkin Tuhan mengajak benda ciptaannya berbicara. Contoh, batu, pohon, kan masih yang begitu. Manusia belum ada waktu itu ya. Di bumi loh yang dibilangnya. Maka Tuhan menciptakan manusia itu siapa? Namanya Adam. Atau manusia. Nah, si Adam, dia terdiri dari apa? Adam itu sendiri atau tubuh Adam. Karena dia serupa dan segambar dengan Tuhan. Setelah itu di dalam Adam ada apa? Ada napas hidup atau roh. Nah, roh dari Tuhan. Yang ketiga apa? Si Adam memiliki suara. Itu aja unsurnya, nggak ada. Yang lainnya tubuh secara lengkap, roh di dalam dan suara yang keluar. Nah, itulah. Bagaimana penciptaan Adam? Kenapa Tuhan tidak menciptakan 100 Adam? Karena dia Tuhan itu tunggal atau esa atau ecat. Ya. Dalam keecatannya itu bukan berarti kayak batu. Misalnya ini batu satu ya satu aja, bukan ya. Tetapi ditunjukkan ada firman, ada roh. Tuhan yang kusembah, jikalau dia tidak punya roh, maka dia adalah benda mati. Tuhan yang kusembah, jikalau tidak berfirman atau bisu, maka dia tidak bisa menyampaikan isi hatinya ke dalam dunia. Dan tidak bisa menciptakan apapun. Sebab, apa ini? Kok bising? Matikan dulu mic-nya, Pak Len. Halo? Jadi Tuhan yang saya sembah itu tidak akan, kalau bisu tidak bisa mencipta apapun. Sebab dia sudah berkata, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Ya, jadi itulah yang kami pahami mengenai Tritunggal. Awalnya ya. Lantas, apakah zaman perjanjian baru juga Tritunggal itu ada? Iya. Apa buktinya? Ketika Yesus dibaptis, maka ada Roh Kudus berupa burung merpati datangnya. Dan ada Yesus firman yang menjadi manusia di dalam air. Ketika roh itu berbicara, artinya ada yang berbicara. Siapa yang berbicara? Bapa di sorga. Kan demikian. Maka ada roh, ada Yesus Kristus. Apakah ketiganya dalam, kalau saya bilangnya dalam apa ya, unsurnya atau apa ya, wujudnya lah, atau penyusunnya apakah sama? Tidak. Karena Yesus di dalam air, daging, roh yang kita lihat itu adalah roh utusan Tuhan, atau kalau orang sekarang apalah dibilangnya diutus, mikrofonnya lah roh dalam hal ini, sehingga Tuhan bisa berbicara ke dalam dunia. Baru Bapa itu sendiri di dalam sorga. Memang sulit orang mengatakan Bapa adalah roh, katanya roh adalah Bapa. Maksudnya itu, wujud dari Tuhan yang saya sembah itu adalah roh. Nah, Roh Kudus itu bagaimana? Roh itu atau Tuhan itu bisa mengutus rohnya lagi. Ya, itu nggak sulit diutusnya. Sehingga bisa hadir di dalam diri semua manusia. Dari zaman perjanjian lama, Tuhan hanya hadir kepada sekelompok orang. Orang itu apa? Itulah bangsa Israel. Setelah zaman Yesus, dan Yesus naik ke surga, ketika zaman Yesus pun masih kepada sekelompok orang. Setelah Yesus naik ke surga, barulah di situ Tuhan
Maha Hadir, ya. Ketika diutus Roh Kudus, maka di dalam hati semua orang Kristen atau semua orang yang percaya kepada Tuhan yang dalam kitab suci itu ada, roh itu ada. Tidak perlu jadi Tuhan satu aja gini enggak. Nah, apakah ketika roh itu hadir misalnya kepada 1 miliar orang, jadi Tuhan 1 miliar? Tidak. Karena kita berhitung kepadanya berdasarkan apalah saya bilang bahasa Indonesia sulit ya. Kalau saya bilang wujud, yang satu firman, yang satu roh, yang satu Bapa. Kan demikian. Nah, sekarang yang ada itu adalah Bapa di sorga dengan firman-Nya dan roh yang di dalam hati manusia. Jadi seluruh yang di dalam diri manusia itu adalah Roh Kudus, satu. Ya, satu roh kudus semua ya. Nah, bukan nanti ada 1000 roh, tidak, satu itu semua. Nah, sama ketika dengan Yesus. Firman Allah menjadi manusia, apakah manusia misalnya melihat 1000 maka 1000 Yesus? Tidak. Tetap itu satu wujud, satu bentuk lah ya, satu kalau saya bilang, kalau nanti saya memberi percontohan kepada digital saya ini, materi penyusunnya. Sama dengan saya mengutus materi saya ke hadapan kalian, itu berupa materi digital, dan saya daging, ini kan. Nah, ini. Ya, begitulah kira-kira. Apakah kami ada 2 saat ini? Ya, 2. Satu yang digital, satu yang daging. Kan demikian. Secara materi, 2. Tetapi apakah kami berdua berbeda? Tidak. Kami adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Kata Yesus, sama. Aku dan digitalku ini adalah satu. Secara materi kami 2. Ya, begitulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mari kita berdiskusi dan berdebat dengan penuh sukacita. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan Umi Dini yang cantik, manis, dan bibir seksi. Silakan. Terima kasih Bang Rudi ya. Saudara-saudara, barusan saja kita dengarkan pemaparan Bang Rudi tentang pandangan Tritunggal dan sejarah dari Tritunggal. Baik, untuk selanjutnya waktu 15 menit Umi serahkan kepada Bang Valen. Silakan Bang Valen, waktu dimulai saat Bang Valen berbicara. Oke, salam semuanya. Bisa dengar ya suara saya ya? Ya. Halo. Halo, ya. Bisa dengar. Oke ya. Oke. Jadi untuk para pemirsa channel Umi Dini, saya ucapkan selamat malam semuanya. Di sini kita akan membahas ya perihal Tritunggal bersama dengan Saudara Rudi Yohanes. Nah, pertama-tama sebelum saya lebih jauh untuk membahas perihal Tritunggal ini, kita harus tahu dulu ya sejarah daripada Tritunggal itu kayak apa gitu. Jadi kita biar tahu dulu. Saya akan share screen dulu. Saya akan menjelaskan bagaimana sejarah Tritunggal itu. Oke. Tritunggal atau Trinitas itu adalah kata Latin ya yang berasal dari istilah Platonik trias yang berarti 3. Nah, kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia dan bukan berdasarkan konsep dari Alkitab itu sendiri. Dan kita tahu ya, kalau kita berbicara perihal Tritunggal, maka kita akan tahu satu tokoh yaitu Tertullian yang itu pada tahun 160 hingga 225 sudah Masehi. Nah, Tertullian ini adalah seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapa dari gereja Katolik yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Nah, Tertullian ini menyimpulkan bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu unsur tetapi bukan satu oknum. Nah, asal muasal daripada Trinitas itu kira-kira pada abad ke-1 ya. Kira-kira 1 abad ya, 1 abad setelah Tertullian itu para pengikut dari Arius. Jadi pada waktu itu ada satu tokoh juga ya, Arius. Itu mengakibatkan banyak pertentangan dan menyebabkan Kaisar Konstantin mengadakan sidang oikumene pertama dalam sejarah untuk mempersatukan kerajaannya. Jadi di situ ada satu konsep bagaimana Konstantin untuk mempersatukan dalam arti ranah politik ya. Nah, pada permulaan abad ke-4 sejarah menyatakan bahwa Arius mengajarkan bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang benar-benar lahir dari Bapa.
Nah, itulah sebabnya Allah disebut sebagai Bapa. Dengan kata lain, secara harafiah, hubungan mereka sesungguhnya adalah hubungan antara Bapa dan Anak. Nah, sebaliknya ada tokoh lagi ya, selain daripada Arius, itu ada tokoh yang namanya Athanasius. Nah, Athanasius ini adalah seorang diakon yang juga berasal dari Alexandria, yang menentang keras ajaran dari Arius. Nah, pandangan Athanasius ini berakar kuat pada doktrin Trinitas, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah yang sama, tapi bukan oknum yang sama. Jadi ada suatu perbedaan, ada suatu pribadi yang berbeda. Nah, pandangan Athanasius ini mengalami perubahan yang memburuk dari waktu ke waktu. Jadi konsep daripada Athanasius ini seiring berjalannya waktu bukan malah semakin baik ya, tapi semakin memburuk dari waktu ke waktu. Hingga mulanya Roh Kudus belum diberi julukan sebagai oknum ketiga, dan julukan ini perlahan terbentuk dan datangnya perubahan waktu. Nah, pandangan Athanasius ini dipengaruhi juga oleh Origen, seorang filsuf Yunani dan pakar agama yang merubah doktrin kekristenan melalui filsafat Neoplatonisme. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu sejarah daripada Tritunggal itu kayak gimana, gitu, supaya kita nanti nggak salah persepsi. Nah, ajaran Origen ini kemudian dituduh tidak sesuai dengan tradisi. Origen mengajarkan doktrin perihal api penyucian, transubstansi, roti perjamuan kudus, menjadi tubuh Kristus yang sesungguhnya adalah sakramen, bukan hanya sekedar lambang saja, dan transmigrasi jiwa orang mati berpindah kepada oknum, dan juga reinkarnasi jiwa, Roh Kudus memiliki sifat kewanitaan, yaitu feminim, dan Yesus hanyalah sebagai makhluk ciptaan, tidak ada kebangkitan dan penciptaan dalam buku Kejadian, hanya cerita fiksi, dan dia atau Origen ini menyunat diri sendiri berdasarkan interpretasi dari pribadi Matius. Jadi ada satu pengajaran juga yang berbeda yang disampaikan oleh Origen ya. Dan kalau kita ngelihat daripada pengajaran Arius, Arius adalah murid Lucian dari Antioquia. Nah, Lucian lah yang memberikan Textus Receptus, yaitu terjemahan yang diakui Dewan Alkitab mula-mula, yang kemudian diproses penterjemahannya dan diselesaikan oleh Erasmus, dan sekarang dikenal dengan Perjanjian Baru yang berdasarkan Alkitab versi King James, yang menurut bukti sejarah adalah terjemahan yang paling terpercaya pada waktu itu, Pak. Banyak fakta lain memaparkan bahwa Athanasius dipengaruhi oleh filsafat Yunani, dan sebaliknya ada kemungkinan besar bahwa Arius lah yang justru mengajarkan kebenaran Alkitab, yang tentu saja tidak diajarkan oleh para pelajaran dari sekuler pada saat ini ya. Dan Konstantin itu adalah kaisar Roma pertama yang bertobat menjadi Kristen, namun sebetulnya dia tetap menjadi penyembah dewa matahari sampai akhir dia meninggal gitu. Jadi ini dinyatakan dalam pengakuan dalam baptisannya sendiri saat dia terbaring sekarat. Jadi ketika Konstantin ini memeluk agama Kristen, tapi sebenarnya dia adalah masih tetap menyembah berhala, yaitu menyembah matahari. Nah, selain mencampur adukan penyembahan berhala dengan kekristenan demi tujuan politik, sebenarnya dia tidak peduli dan tidak ngerti asal-usul pertentangan antara Arius dan Athanasius. Jadi Trinitas ini sebelumnya ini sebelum menjadi doktrin itu terpaku dengan satu pertentangan ya, pertentangan antara Arius dan Athanasius. Nah, ketika Konstantin melihat ini, Konstantin ini dia nggak peduli gitu. Bahkan dia mencampur adukan konsep penyembahan berhala dengan kekristenan. Demi apa? Demi satu, tujuan politik. Nah, sebenarnya dia juga nggak ngerti gitu. Jadi di sini sudah cukup jelas dijelaskan bagaimana Konstantin juga mencampur adukan ya konsep penyembahan berhala dan masuk ke dalam kekristenan. Ini sejarah. Kita lanjut lagi. Para uskup berkumpul di Nikea pada tanggal 20 Mei 325 sesudah Masehi atas prakarsa Konstantin dalam usahanya untuk memadamkan krisis yang sedang terjadi. Itu perdebatan ya antara Arius dan Athanasius. Ini sebelum Tritunggal ini ada, sebelumnya ada satu perdebatan antara Arius dan Athanasius. Dan mayoritas uskup-uskup ini berposisi netral, mereka tidak memihak kepada Athanasius maupun kepada Arius. Nah, pertentangan doktrin ini berselang selama 2 bulan sebelum sidang Dewan Nikea dan menolak ajaran minoritas dari Arius. Karena tidak ada pilihan lain, maka Konstantin menyetujui ajaran dari Athanasius yang juga hanya berupa kepercayaan minoritas. Jadi cukup minoritas ya pada waktu itu ya Athanasius.
Nah, kalau kita melihat dalam Encyclopedia Britannica, di sana tertulis Konstantin sendiri memimpin diskusi dan menganjurkan formula penting ini dalam pernyataan tertulis atas nama Dewan dia atau Konstantin menetapkan hubungan Kristus dengan Allah, maka disahkan oleh kaisar. Maka para uskup, kecuali 2 orang yang tidak memberikan suara, pernyataan tertulis itu tersebut telah disahkan, walau sebenarnya banyak dari para pemilih saat itu tidak memilih sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Nah, jadi pada saat itu dari para uskup sendiri itu dalam konteks kejadian itu cuma sebagian gitu. Dalam arti begini, dari 100% uskup paling yang cuma menanggapi 20% dan 80% itu mereka menuruti konsep mereka masing-masing gitu. Nah, kita lanjut lagi. Akibat dari keputusan Konstantin, maka penganiayaan keagamaan ini cukup mengerikan, menyusul keputusan yang telah dibuat oleh Konstantin yang pada dasarnya tetap sebagai seorang penyembah berhala. Nah, jadi ketika Konstantin ini masuk ke dalam agama Kristen dan memasukkan konsep-konsep penyembahan yang dahulu dia percayai sebagai seorang penyembah berhala, maka timbul satu masalah gitu loh. Sekalipun Konstantin ini seorang Kristen, tapi tetap ritual dia tidak bisa lepas dari penyembahan berhala. Sampai dia mati pun dia masih tetap sebagai seorang penyembah berhala, sekalipun dia adalah Kristen. Nah, Konstantin sendiri memaksakan peraturan gereja ini yang sama sekali bertentangan dengan ajaran dari Yesus Kristus yang ada di dalam PB. Konstantin mengasingkan mereka yang menolak keputusan gereja. Jadi ketika mereka menolak keputusan dari Konstantin, maka Konstantin memberi suatu keputusan untuk mengasingkan mereka bagi yang menolak. Dan ini termasuk para uskup yang ikut menandatangani peraturan tersebut dalam sidang Nikea sebelumnya karena penolakan mereka dalam mengutuki Arius. Jadi dulu itu Arius dikutuk. Kenapa? Karena Arius punya konsep pengajaran bahwa Yesus itu diciptakan. Nah, Konstantin juga memerintahkan semua buku Arius yang berjudul Thalia ini dihapuskan, dihanguskan, bahkan dibakar ya. Ini dulu sejarahnya harus kita tahu dulu sebelum masuk ke dalam Tritunggal. Beberapa tahun kemudian Konstantin ini melunak terhadap pengikut Arius dengan menerima mereka kembali ke dalam gereja. Nah, pada tahun 335 sesudah Masehi, giliran mereka yang pernah diasingkan oleh Konstantin membuat tuduhan terhadap Athanasius yang kemudian adalah giliran Athanasius diasingkan oleh Konstantin. Jadi ada satu kayak balas dendam gitu. Yang pertamanya Arius yang pernah diasingkan dan ini dibalik lagi dan akhirnya Athanasius yang diasingkan oleh Konstantin. Nah, karena sebagai seorang kaisar yang basicnya adalah penyembah berhala, maka Konstantin lah yang juga untuk pertama kali memaksakan hukum hari Minggu 4 tahun sebelumnya. Nah, ini masuk ke dalam gereja. Nah, Konstantin sangat berperan penting dalam membawa 2 tradisi penyembahan berhala ini ke dalam gereja. Jadi ada satu konsep ya penyembahan berhala itu sampai masuk ke dalam gereja gitu loh. Dan ini semua dibuat oleh Konstantin. Nah, semuanya terjadi lebih dari 300 tahun ya. 300 tahun setelah Yesus disalibkan, yang berarti bahwa ajaran gereja tentang Trinitas ini tidak dikenal di zaman gereja Kristen mula-mula dan tidak diajarkan oleh para rasul. Nah, ini bisa dilihat ya di Encyclopedia Britannica dan tulisan sejarah yang benar. Jadi aslinya doktrin atau dogma Trinitas ini tidak pernah ada ya, tidak pernah ada diajarkan oleh para rasul, bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan gitu. Nah, banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Kita lanjut lagi. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias, yang berarti 3, yang diadopsi sebagai bahasa Latin Trinitas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu Trinity. Dan dengan demikian Trinitas sangat jelas tidak berasal dari ayat Alkitab, melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat. Nah, para pakar filsafat Yunani ini mendapat pengaruh besar dari Plato ya pada tahun 427 hingga 347 sebelum Masehi, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf Yunani. Nah, Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas dan dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki 3 Allah. Kita lanjut lagi. Dan dia kemudian memperkenalkan definisi yang tampaknya lebih mulus dan bijak, menunjukkan bahwa Allah Bapa adalah Allah di atas segala mitos Allah bangsa Yunani. Nah, definisi Plato tentang Allah adalah Allah yang pertama, merupakan Allah yang tertinggi.
dan Allah yang kedua disebut dengan jiwa dari semesta alam, dan yang ketiga disebut sebagai roh. Dan itu pendapat daripada Plato tadi ya. Kita lanjut lagi. Konsep Trinitas ya adalah konsep para penyembah berhala, ahli ilmu kemesiran ya, yang bernama Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Our Christianity, atau penyembahan berhala di dalam kekristenan kita, menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno dalam pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Ini ada sumbernya ya, jadi saya tidak bukan sekedar dari paradigma saya, enggak, tapi dari sumbernya. Nah, pada tahun 381 itu ada sidang namanya Konstantinopel. Nah, ini baru mulai ya, ini sudah mulai masuk ke dalam Trinitas. Ini menambahkannya ke dalam pengakuan iman yang sebelumnya, yaitu Credo Nikea, yang menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan dan pemberi hidup yang berasal dari Bapa, bersama dengan Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Nah, dengan demikian Credo Athanasius adalah susunan yang datang kemudian, tapi mencerminkan konsep-konsep umum dari Athanasius abad keempat, yang pandangannya akhirnya menjadi doktrin dan sekolahnya yang merumuskan konsep derajat Trinitas, di mana Roh Kudus adalah oknum ketiga. Nah, di sini kita udah tahu ya. Jadi ada pemaksaan oknum, yaitu Roh Kudus dimasukkan sebagai oknum ketiga dan dijadikan dogma iman dan kepercayaan dalam 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Ini menjadi doktrin terpenting dalam kekristenan, walaupun kerusuhan yang buruk dan pertumpahan darah tidak dapat dihindari ya pada waktu itu. Nah, kita lanjut lagi. Dewan Nikea tidak berhasil mengakhiri perdebatan antara Athanasius dan Arius. Para uskup tetap mengajarkan ajaran Arius, dan Arius sesuai dengan kepercayaannya, dan krisis ini berlangsung sampai 60 tahun kemudian. Pertentangan dari kedua kepercayaan tersebut dipenuhi kekerasan dan kadang mengakibatkan pertumpahan darah. Jadi dulu sesama Kristen sendiri udah cakar-cakaran ya masalah pendapat dari Arius dan Athanasius. Oke, Bang Valen, waktu 15 menit sudah habis ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi battle. Di sini Umi akan memberikan waktu 1 jam untuk kedua peserta. Kembali Umi mengingatkan kembali untuk kedua peserta, saat peserta satu sedang berbicara, tidak diperkenankan untuk memotong sampai dengan peserta tersebut menyampaikan, silahkan ditanggapi. Bisa dipahami ya. Baik, untuk sesi kedua battle ini, waktu pembuka dimulai dari Bang Valen, karena tadi untuk opening statement Bang Rudi duluan ya. Sekarang untuk sesi kedua Bang Valen, silahkan dimulai saat Bang Valen berbicara. Oke ya, saya mau bertanya kepada Saudara Rudi Yohanes, dari mana Anda bisa menyimpulkan bahwa Trinitas itu adalah ajaran yang pernah diajarkan oleh para murid dan juga Yesus Kristus sendiri, sedangkan sejarah daripada Tritunggal itu menyatakan bahwa doktrin Tritunggal itu tidak pernah diambil dari Alkitab. Jadi itu semua dari manusia semua gitu, untuk menerangkan siapa itu Yesus. Karena apa? Karena pada waktu itu terjadi perdebatan antara Arius dan Athanasius. Jadi bagaimana Anda bisa berkata bahwa doktrin Tritunggal itu berasal dari Alkitab, sedangkan sejarah Tritunggal sendiri tidak pernah menjelaskan bahwa doktrin Tritunggal itu diambil dari Alkitab. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan, saya mau mengapakan si Palen sedikit ya. Harusnya tadi saya sudah memaparkan Tuhan yang saya sembah. Si Palen tidak ada memaparkan Tuhan yang dia sembah, malah memaparkan bagaimana saya menyembah Tritunggal, kan demikian. Jadi saya nggak tahu Tuhan yang dia sembah itu bagaimana, ya. Apakah Tuhannya Tritunggal apa batu satu aja seperti ini? Saya nggak tahu. Tapi nanti akan saya tanyakan. Dari mana saya tahu Tritunggal? Apakah itu menurut manusia? Saya nggak melihatnya itu menurut manusia. Karena kami mempercayai kitab suci Bible, maka saya mengambilnya dari Bible. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2 dan 3, Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita di sana jamaah. Sama siapa Yesus, Tuhan itu mengatakan kita? Contoh, orang menduga sama malaikat katanya, ada sidang agung, kerajaan sorga, kayak surgokong itu kan, panggillah kerajaan langit seperti itu. Maka, kalau benar serupa dan segambar, malaikat di dalam Bible dijelaskan memiliki sayap 6. Manusia tak ada sayap. Jadi siapa kita di sana? Malaikat artinya sudah gugur. Lantas siapa? Yang ada hanya Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.
Sudah, itu jamak. Kita itu jamak, bukan satu, bukan tunggal. Loh, kok bisa itu penyusunnya? Maka diciptakanlah Adam. Adam itu diciptakan tunggal, dia satu. Gak ada banyak Adam. Cuman satu. Kenapa? Dia serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan menciptakan dia satu. Bukan tidak bisa Tuhan menciptakan 100 Adam. Tapi karena agar tercapai serupa dan segambar, maka ciptakan satu. Dan di dalam diri Adam itu ada apa? Ada roh. Kejadian sebentar Bang Rudi, saya jeda dulu sebentar ya. Ini saya berharap ini dialog ini secara kredibel, di mana masing-masing peserta boleh share screen data yang dipunya, supaya ya dialog kita ini supaya tidak dialog hanya sebatas asumsi. Silahkan di-share data yang Bang Rudi punya. Terima kasih. Silahkan dilanjut. Lanjut. Saya tidak pernah asumsi, kan sudah saya sebutkan ayatnya. Kejadian 1 ayat 2 ayat 3. Nah, kalau mau share screen, boleh saya share screen Alkitabnya. Kan demikian lagi jadinya ya. Oke, sabar ya, saya share screen dulu. Tetapi saya sudah bicara itu pakai dasar. Nah, ini kejadian 1. Share screen, sabar ya. Tapi setelah ini akan saya jadi-jadian ini, jauh di-jadian ini bagaimana? Ini ya. Dah, tolong di share screen. Palen, sorry, tolong di-share. Ada yang punya pegang. Tinggal layar saya sudah saya share screen. Kan room itu. Saya sekalian. Di mana? Oh, 1 sampai 3. Di mana, Bro? Ayat 1 sampai 3. Kitab apa? Kejadian. Kejadian 1. Ayat 1 sampai 3. Oke. Nah. Oke. Nah. Tunggu, belum muncul ya. Sabar. Nah, di situ diceritakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ ada Allah. Bumi belum berbentuk, roh Allah melayang-layang, ada roh Allah. Ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi, ada firman Allah. Dan berikutnya ada ciptaannya, yaitu terang. Nah, sekarang coba buat gerakan scroll ke bawah, Kejadian 1 ayat 26. Nah, di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka kita di sana adalah bentuk jamak. Nah, siapa kita yang dimaksud di sana? Ada sebagian orang mengatakan itu adalah sidang para langit, katanya kan, termasuk malaikat. Nah, kalau manusia itu serupa dan segambar dengan kita, masuk malaikat, maka manusia itu harusnya punya sayap. Karena malaikat itu sayapnya ada 6. Ya kan? Sementara Adam yang diciptakan tidak punya sayap. Nah, kemudian jadi kita di sana siapa? Malaikat tidak mungkin ya. Maka yang bisa kita lihat adalah Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 3. Di situ ada Tuhan, ada roh Tuhan, ada firman Tuhan, dan ada ciptaannya. Nah, kalau ciptaannya itu semua kan benda mati sampai Kejadian 1 ayat 25. Artinya mati di sini bukan seperti manusia ya. Ada tumbuh-tumbuhan itu benda hidup, hewan juga hidup. Tetapi dia tidak bisa bicara, tidak punya pikiran. Nah, maka di situ sudah gugur. Jadi tinggal yang mana? Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3. Itulah dasarnya. Jadi saya tidak melihat si Tertullianus, si Platois, si ini nggak ada. Saya sebagai orang yang beriman, saya beriman kepada kitab suci Bible yang saya pegang. Dan itu saya akui kitab suci orang Kristen. Ya, yang saya pegang. Terlepas dari memang Taurat itu punyanya Yahudi, orang Kristen tidak pernah mengatakan Taurat sudah diubah-ubah gini segala macam, tidak. Itulah portipnya orang Kristen. Ya, kami mengambil kitab Yahudi. Ya. Jadi saya tidak mau berprinsip itu dari si Plato, dari ndak. Karena Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 menjelaskan demikian. Itu keterangan saya. Sekarang saya mau bertanya kepada si Palen. Tolong jelaskan Tuhan yang kau sembah itu bagaimana. Agar aku tahu, agar aku kenal. Silakan.
Oke ya, saya jawab. Tuhan yang saya sembah itu ada di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15 ya. Jadi Hashem yang ya, saya kan buka Keluaran berapa? Di Keluaran 3 ayat 15. 3 ayat 15. Saya kan buka dulu. Silakan. Nah, jadi Hashem yang echad, ya, Hashem yang echad ini udah sangat jelas. Yang saya kenal, yang saya sembah itu adalah Hashem. Hashem yang disembah oleh nenek moyang, yaitu yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, ini adalah Hashem yang saya sembah. Gitu. Nah, sekarang saya akan mengkritisi lagi ya, perihal Kejadian 1 ayat 26. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Anda berkata bahwa di situ ada Bapa, ada Firman, dan juga ada Roh. Gitu. Sekarang yang menjadi masalahnya, bagaimana Anda bisa berkata kalau di situ ada 3 pribadi, ya. Sama halnya begini, apakah Bapa ini sedang ngobrol dengan Firman-Nya? Apakah Bapa ini sedang ngobrol dengan Rohnya? Nah, kalau pemahaman dari Tritunggal sendiri sesuai dengan sejarah daripada Tritunggal, ya kan, itu kan mereka satu pribadi yang berbeda. Nah, jika Anda mengartikan bahwa di dalam Kejadian 1 ya ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan di situ ada kata kita, berarti di situ ada suatu dialog, ya kan? Kalau kita secara logika, apakah Bapa itu sedang ngomong sama Firman-Nya, ataukah Bapa itu sedang ngomong sama Roh-Nya? Jelas tidak mungkin kan? Kalau kita mengambil suatu analogi bahwa di situ adalah ketika Bapa berbicara dengan para malaikat, mungkin itu adalah hal yang paling bagus. Kenapa? Karena malaikat sendiri ada di dalam tanah atau dalam Alkitab, gitu loh. Jadi kalau premis di situ kita itu dianalogikan sebagai Bapa, Firman, dan Roh Kudus, bagi saya sih nggak masuk akal ya, karena di situ nggak mungkin lah Bapa ini ngobrol sama Firman-Nya, sama Roh-Nya, nggak mungkin. Kenapa? Kalau sampai kayak begini, itu sama aja dengan triteisme gitu loh. Jadi ada kayak 3 Tuhan di situ. Nah, kayak begitu. Halo? Ya, halo, terus. Saya juga akan bertanya, apakah menurut Bro Rudi, Allah atau Bapa itu adalah Sang Pencipta? Terus apakah Tuhan itu adalah Sang Pencipta? Bisa dijawab secara singkat? Sudah, silakannya mana? Oke, silakan. Oh, gitu dong. Ya, saya akan menjawab. Bagaimana caranya Tuhan di situ berkata kita? Apakah Roh itu terpisah? Tuhan adalah serba maha, tidak ada yang bisa menghalangi. Terpisahnya itu sudah dijelaskan sejak Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan Roh Allah melayang-layang. Artinya Allah dengan Roh sudah berpisah di situ. Allah itu adalah terang, tetapi yang melayang itu adalah Rohnya, sehingga bumi itu masih gelap, tidak terang. Andai kata Allah yang melayang, maka bumi itu akan terang. Ya, artinya sudah ada keterpisahan. Nah, bagaimana menjelaskannya di Kejadian 1 ayat 26? Di situ Tuhan berbicara dengan siapa? Sekarang Palen, coba kamu berbicara di dalam hatimu. Apa yang terjadi? Artinya kau sedang berbicara kepada siapa? Kepada rohmu. Karena di dalam hati kita ini kan kita sendiri yang merasakan. Itulah berbicara di dalam hati. Contoh, saya berbicara kepada diri saya sendiri. Contoh, saya diam ini. Yang barusan saya bicarakan adalah, saya kasih tahu kepada si Palen. Aku berkata kepada diriku sendiri, Rudi, ayo kita debat sama si Palen. Aku tidak mengeluarkan suara, tetapi aku bicara dalam hati. Nah, setelah itu aku beritahu sama si Palen. Maka si Palen menuliskan, si Rudi mengajak dirinya berdebat sama kepadaku. Apa bisa? Bisa. Ketika aku bicara di dalam hati, ada suara. Kan ada suara di dalam hati kita ini. Rasakanlah. Kita sendiri bicara kepada kita. Nah, diam saya gini. Suara itu bagaimana kita atur sendiri. Itulah firman kalau Tuhan. Setelah itu ada apa? Setiap ada suara pasti ada roh.
kau bisa bersuara begitu karena kau hidup. Yang memberi kehidupan itu adalah Roh. Yohanes 6 ayat 63. Jadi, selesai semua. Nah, sekarang aku mau bertanya kepada si Palen. Ketika si Palen mengatakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika Abraham bertemu dengan Tuhan, katanya, ada Tuhan datangkan kepada dia. Apakah Palen juga mengaku itu sebagai Tuhan, manusia itu yang ketemu dengan Abraham? Jadi berapa Tuhan si Palen? Atau Allah atau apa? Silakan. Silakan Palen. Oke ya, saya tanggapi ya. Di dalam Tanakh sendiri udah sangat jelas ya, di dalam Tanakh itu udah sangat jelas. Hashem, firman, dan rohnya bukanlah tiga, itu melainkan satu. Karena firman dan roh itu berdiam bersama di dalam kala, dan itu bersama dengan Hashem. Dan itu ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jadi di situ bukan menjelaskan ada tiga pribadi, gitu. Sangat keliru kalau di situ menjelaskan. Dan kalau kita melihat ya, kata echad ya, kata echad itu muncul dalam Tanakh itu sebanyak 960 kali dengan arti satu. Bisa juga satu-satunya. Itu ada di dalam Sakaria pasal 14 ayat 9, di dalam Yesaya pasal 10 ayat 17. Dan kata yahad ini muncul dalam Tanakh sebanyak 134 kali. Nah, makna secara literal bersama-sama ya. Dan itu bisa merujuk kepada satuan ya. Dan kata Yahid itu muncul sebanyak 11 kali dalam Tanakh dan selalu menuju kepada satu secara arimatik. Itu ada di dalam Amos pasal 8 ayat 10. Bahkan ada di dalam Mazmur 22 ayat 10. Nah, kalau kita ngelihat di dalam Ulangan ya, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 ya. Kita ngelihat di sana. Di sana kan ada suatu apa ya? Misfot terutama dari bangsa Israel ya, yang udah pernah diajarkan Hashem. Sangat jelas bahwa Adonai Elohinu Adonai Echad, yang artinya adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan ini ditegaskan juga di dalam Yesaya 45 ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut, bukankah aku Hashem, tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Bahkan kata kami di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 itu tiada lain menunjuk kepada Hashem, firman dan rohnya, dan juga beserta para malaikat gitu. Nah, kata ganti jamak di situ kan ada anak Nuh ya. Anak Nuh dalam Beresit atau dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 itu bukan bermakna ada tiga pribadi. Bukan bermakna ada tiga pribadi Tuhan, tetapi ada Hashem yang echad, yang satu, yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya dan menghidupkan segala sesuatu dengan rohnya. Nah, kayak begitu. Jadi bukan di situ bukan menjelaskan perihal di situ ada yang namanya Trinity. Kenapa? Karena di dalam Slosa Asar Ikarim diri, di dalam prinsip ya Trinity gitu. Mungkin Anda berkata bahwa doktrin Tritunggal ini sudah ada di dalam Alkitab, sedangkan sejarah Tritunggal sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Tritunggal itu berasal dari Alkitab, tetapi melainkan dari pendapat manusia untuk menerangkan siapa Yesus ketika pada waktu itu ada pertentangan antara Arius dan Athanasius. Nah, itu yang seharusnya yang benar. Jadi bukan langsung kita main ke ayat, karena sejarah Tritunggal kayak begitu. Oke. Lanjut, saya akan bertanya mengenai siapa ya. Kalau kita ngelihat nih di dalam bentar saya share screen dulu. Di dalam 1 Korintus ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan aja, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini ada 2 poin ya, ada 2 poin. Kalau Allah yaitu Bapa adalah Sang Pencipta, terus siapa Yesus? Silakan. Saya suka dengan mengutip ayat ini ya. Kalau orang Kristen pasti percaya Jesus is God gitu loh. Di sini kan ada Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, dan di sini juga ada Allah Bapa gitu loh. Jadi
premis dari seorang Kristen, pasti mereka akan percaya bahwa Jesus is God, Yesus itu adalah Allah. Dan kalau kita cross check di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6, di sini tertulis, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Berarti Allah atau Bapa ini sudah pasti dia sang pencipta dulu. Dan jika kita lanjut lagi pada kalimat berikutnya, di situ ada kata dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Orang Kristen mengimani bahwa Jesus is God. Nah, kalau orang Kristen mengimani Jesus is God dan kita korelasikan di dalam ayat ini, berarti di sini ada dua God, ada dua pencipta. Silakan dibantah, Ya, Rudi. Tolong dibesarkan, share screen-mu tolong dimatikan. Besarkan video saya. Video kita semua besarkan. Nah, sekarang tolong perhatikan di layar saya. Saya mengutus firman saya, citra saya ke hadapan kalian dengan nama Sang Debaters. Maka ada orang yang melihat ini dan menulis, ya kan, bahwa Rudi Yohanes itu adalah seorang guru dan Sang Debaters adalah Rudi Yohanes. Demikian ya. Ada dua disebutkan situ, tetapi namanya tetap satu, Rudi Yohanes. Ada Tuhan dan Allah atau Bapa satu, tetapi ada dua nama disebutkan di situ. Sang Debater satu, Rudi Yohanes satu. Apa yang salah? Ini saja bisa, kawan. Apakah saya dengan Sang Debaters itu secara materi? Ya, kami dua. Tetapi secara kesatuan, apakah kami dua? Tidak. Karena Sang Debaters itu berbicara atas apa yang kusebutkan. Nah, posisi Rasul Paulus di mana? Dia adalah orang yang melihat atau menuliskan kejadian ini. Sama seperti saya katakan tadi. Orang ketiga yang melihat, maka dibuatnya ada satu yang aku asli adalah Rudi Yohanes. Yang kedua adalah tetap Rudi Yohanes. Tetapi yang satu pendebat, yang satu guru misalnya. Ya kan? Sama, Tuhan dan Bapa itu sama itu. Tetapi ada dua, yang satu Bapa di sorga, yang satu Yesus Kristus namanya. Paham ya? Memang saya agak sulit menjelaskan ini karena harus kita buka dulu diri kita ya, biar gampang melihatnya. Coba sekali-kali perhatikan video call ini aja deh. Nah, orang yang ketiga yang menuliskan seperti itulah terjadinya. Jadi dibuatnya dua, tak masalah. Tapi sama-sama Rudi Yohanes, sama-sama Tuhan. Kan paham ya? Gampang ya? Bukan Rudi Yohanes Tuhan ya. Maaf, saya membuat ini semuanya perumpamaan. Jangan kalian anggap saya Tuhan. Jangan kayak yang lain-lain saya ajak debat, nanti ujung-ujungnya, bisa nggak kau hadir di sini? Saya bukan Tuhan. Nah, sekarang, si Palen mengatakan bahwa yang Tuhannya disembah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tolong dibuka, saya sudah meminta tadi ya, Kejadian 18. Kejadian 18, tolong dibuka. Kejadian 18. Ayat 1. Dan Palen tadi belum menjawab pertanyaan saya. Oke. Ya, bentar ya. Nah, Kejadian 18 ayat 1. Apa dikatakan di sana? Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Sekarang saya mau tanya kepada si Palen. Tuhan menampakkan diri loh. Dalam bentuk apa? Itu adalah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam apa? Kenapa si Palen juga tidak mengatakan itu Tuhan? Sudah ada berapa Tuhan? Bapak, Tuhan yang datang kepada Abraham hadir langsung dalam wujud apa? Baca ayat itu semuanya. Sudah? Nah, sekarang kalau si Palen bertanya, apakah Bapa yang di surga mencipta? Iya, mencipta. Apakah Yesus Kristus mencipta? Iya. Alkitab menjelaskan dari Kejadian 1 sampai Wahyu, Tuhan tidaklah dikatakan Tuhan jika tidak memiliki firman. Karena Alkitab menjelaskan bahwa Dia mencipta dengan firman, tidak ada dengan yang lain, hanya dengan firman. Jika Tuhan tidak bisa berfirman, bisu, tak ada yang diciptanya. Dan tidak akan ada kitab suci ini. Itulah Tuhan. Kenapa harus ada seperti itu? Karena Dia serupa dan segambar dengan manusia.
Maka manusia mengatakan Tuhan bersuara, berbicara. Karena dia serupa dan segambar dengan kita. Kalau serupa dan segambar dengan kita, maka lihatlah kita ini sekarang. Punya tubuh, Tuhan punya tubuh. Ya, tubuhnya apa? Roh. Bentuknya seperti roh, seperti manusia. Ada tangan, ada mata, ada hidung, segala macamnya. Apakah Tuhan memiliki suara? Iya, Tuhan memiliki suara, itulah firman. Apakah itu satu? Iya, satu. Apakah ketiganya bisa diutus Tuhan? Alkitab mengajarkan, iya bisa. Roh Kudus, Kejadian 1 ayat 2. Keluar, pergi. Dan juga ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus ada. Setelah itu firman menjadi manusia, itulah Yesus. Itulah Kejadian 18. Ketika Tuhan bertemu Abraham. Paham ya? Nah, sekarang buka Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Ayat 11. Ya. Yesaya 55 ayat 11. Udah ketemu? Udah, tuh. Lanjut. Nah, sekarang aku bacakan. Yesaya 11. Sorry, aku Yesaya 11 ayat 55. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Bahwa Tuhan mau menjelaskan. Ada firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bagaimana itu? Itulah suara Tuhan. Kalimat Tuhan yang memiliki intonasi yang bisa dimengerti oleh manusia. Itu kalau kita bilang suara saja. Kita lanjutkan. Ia tidak akan kembali kepadaku. Artinya ada apa? Firman itu pergi. Dan dia ada kembali. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Apakah itu kembali? Tidak, tapi menjadi. Tetapi yang dibilang di sini adalah ada sebuah firman yang diutusnya pergi dan kembali kepadanya. Yesus adalah firman menjadi manusia dan kembali ke sorga. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Firman itu telah diutus dan kembali. Lanjut. Apalagi dibilang, dengan sia-sia ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman yang kembali hanya Yesus. Ingat. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Ingat. Firman yang melaksanakan kehendak Bapa itu hanya apa? Hanya Yesus. Kehendak ada di dalam diri Yesus. Tetapi ketika Bapa berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Titik, nggak ada kehendak lagi. Selesai. Tetapi firman yang ada kehendak hanya Yesus. Itulah sebabnya punya kehendak Yesus untuk makan. Ikan goreng, ada kehendak di sana. Paham ya? Lanjut lagi. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Tapi yang dilaksanakan Yesus yang kehendaki Bapa, bukan makan ikan goreng itu ya kawan-kawan. Apa yang dikehendaki Bapa? Maka Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Keinginan surga adalah seluruh manusia selamat. Itu yang dikeingini surga. Seluruh manusia memiliki kasih, mengampuni sesamanya. Lanjut dan lain sebagainya. Cari aja banyak itu. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Perintah Bapa kepada Yesus jelas. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, semua yang kuucapkan tidak berasal dari diriku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Paham ya? Hanya itulah perintah yang memiliki kehendak. Yang lain tidak ada kehendak. Jadilah daratan, maka daratan itu jadi. Apakah daratan punya kehendak? Tidak. Hanya Yesus itu yang punya kehendak. Paham? Berbeda. Nah sekarang, share screen-nya tolong dimatikan. Biar enak kita berbicara ini. Nah, andai kata Paulus yang kemarin ada moderator, enak aku bicara. Nanti aku tantang lagi dia. Oke ya? Sekarang kita lihat. Tolong kamu lihat di dalam digital saya itu. Ketika saya mengirim foto begini, dia tidak punya kehendak. Tak ada kehendak foto saya ini. Tetapi ketika saya mengutus citra saya, dia punya kehendak. Apakah dia dan saya adalah satu? Iya, kami adalah satu. Apakah secara materi dia dan saya adalah satu? No. Dia adalah digital, saya adalah daging. Kami tidak satu.
dalam materi. Yesus adalah daging, Bapa di sorga adalah roh. Selesai. Itulah penggambaran yang bisa saya jelaskan. Tetapi jangan paksa kalian saya jadi Tuhan. Nanti kamu katakan, bisa nggak gambar kamu ini, maaf cakap, makan ikan goreng sementara kau di sini gini-gini. Saya terbatas. Bukan Tuhan. Maksud saya menggambarkan ini saja saya bisa. Apalagi Tuhan yang suka-suka dia. Mau diginikannya gambar ini. Misalnya gini. Makan koru dia. Makan yang di sana. Yang di sini dia gigit. Bisa. Terus dia kembali. Ini dia kembali. Ku kembalikan dia padaku. Tap. Selesai. Dia kembali padaku. Tidak sia-sia. Ku kembalikan lagi. Ku matikan mute. Ku matikan mute. Yang kau lihat dia mati secara digital, tetapi secara daging aku masih hidup. Dia kembali kepadaku tidak sia-sia. Apa yang kusuruhkan kepada dia tidak pernah sia-sia. Sekarang aku bertanya kepada si Palen, Tuhan yang kamu sembah sanggup nggak menjadikan firman-Nya menjadi manusia? Firman menjadi manusia, atau Tuhan itu yang menjadi manusia? Silakan dijawab. Oke ya, saya jawab ya. Pertama saya akan luruskan dulu ya. Tadi Kejadian 18 ayat 1, saya share screen dulu. Ya, kalau kita ngelihat di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1, ya emang benar. Di sini kemudian Hashem menampakkan diri, tapi nggak ada di situ dalam rupa manusia, emang nggak ada. Kalau kita melihat di ayat yang kedua, ketika ia mengangkat di sini ada 3 orang yang berdiri. Gitu. Apakah Hashem itu adalah orang? Oh, tentu tidak. Ya kan, dalam Torah sendiri mengatakan bahwa Lo is El. Ya, Elohim itu bukan manusia, apalagi anak manusia. Nah, jadi jangan gitu. Dalam arti begini nih, kalau Hashem sudah menyatakan dia bukan manusia, ya kita harus percaya kalau dia itu bukan manusia gitu. Terus ada konsep yang menyatakan bahwa Tuhan dalam rupa manusia ini konsep dari mana gitu loh. Saya akan buka di dalam Kisah Para Rasul ya. Konsep Tuhan dalam rupa manusia ini konsep pagan atau konsep Alkitabiah ya. Saya buka dulu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 14 ya. Nah, kita lihat ya, Kisah Para Rasul 14 di ayat yang ke-8. Nah, di sini ini kan Paulus ya. Kita baca ya, dimulai dari ayat ke-8 ini. Enak banget ini. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan. Ketika itu Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri. Ketika orang banyak melihat apa yang telah dibuat oleh Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likoania, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Nah, kalau kita ngelihat di sini nih, ini konsep dewa ya. Dewa itu kan istilahnya kayak bangsa-bangsa Yunani itu sesuatu yang dicipta, sesuatu yang disembah kan begitu. Nah, jadi ketika ada konsep yang menyatakan bahwa Tuhan dalam rupa manusia itu sama aja dengan konsepnya orang-orang pagan gitu. Kenapa? Karena kita lihat sendiri ya di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 11 cukup jelas loh. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Bayangin. Jadi ketika saudara Rudi Yohanes berkata Tuhan dalam rupa manusia, saya tabrakan dengan ayat ini gitu. Kenapa? Karena konsep Tuhan dalam rupa manusia itu adalah konsepnya pagan gitu. Makanya kalau kita korelasi lagi, kita flashback lagi di dalam Beresit pasal 18 ayat 1, di situ tidak pernah tertulis bahwa Hashem itu di dalam rupa manusia, itu nggak ada. Dan sangat tidak pernah ada. Gitu. Bahkan di dalam PB sendiri menyatakan bahwa Elohim itu adalah roh. Elohim atau Allah itu adalah roh, ya, bukan manusia, apalagi anak manusia. Jadi konsep Tuhan dalam rupa manusia di sini cukup jelas ya, bahwa itu adalah konsep daripada
kaum pagan. Karena ini saya nggak ngomong atas diri saya sendiri, tetapi ayat di dalam PB, narasi dalam PB sudah sangat jelas ya. Di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 11 di situ cukup jelas, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jelas gitu loh. Makanya kalau kita lihat di dalam topik tema malam hari ini ya, kan membahas perihal Tritunggal. Saya akan kembali lagi ke dalam 1 Korintus 8 ya, 8 ayat 6. Gitu. Allah yang disebut Bapa itu Sang Pencipta. Dan satu premis lagi untuk orang-orang Kristen, kalau Jesus is God, Jesus juga itu adalah Sang Pencipta. Jadi tidak mungkin ada orang Kristen itu yang berkata Yesus bukan Sang Pencipta, Yesus bukan God, nggak mungkin dia disebut Kristen. Kenapa? Karena iman daripada Kristen sangat meyakini dan mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah. Jesus is God, ya kan? Nah, kalau kita cross check di dalam ayat ini, di sini dikatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa ya. Jadi Paulus berkata di situ cuma ada satu Allah saja, yaitu Bapa gitu loh. Dan di sini ada satu Tuhan gitu, yaitu Yesus gitu loh. Jika kalian menganggap bahwa Yesus itu adalah God, Yesus itu adalah Sang Pencipta, berarti di sini ada dua Sang Pencipta. Bagaimana Anda bisa menjelaskan dengan ayat yang seperti ini? Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes ya, saya buka di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 ya. Ini malah cukup jelas gitu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Di sini Yesus sendiri ngomong loh. Satu-satunya Elohim, satu-satunya. Udah nggak ada yang lain. Kalau udah ngomong satu-satunya, udah nggak ada yang lain. Satu-satunya Elohim yang benar ini kan emet dalam bahasa Ibrani, emet ya kan. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, apakah bisa seorang utusan ini bisa menjadi yang mengutus? Enggak bisa gitu loh. Jadi yang jadi sampaikan saya akan kasih premis ya, bagaimana penilaian Anda dengan ayat berikut yang ada di dalam Mazmur 107. Isaac Devaru Wijirpain, yang artinya dia mengutus firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Nah, premisnya apakah Hashem sedang berbicara kepada firman-Nya? Tidak mungkin, ya kan? Kita harus paham dulu, istilah untuk kata mengutus ini harus ditempatkan pada konteksnya. Ketika kata mengutus artinya menyampaikan kehendaknya, maka ketika kata mengutus ini diperuntukkan bagi siapa? Bagi yang diutus. Nah, bermakna bahwa Sang Firman ya, dalam premis Kristen yang telah menjadi manusia bernama Yesus itu diutus untuk menyampaikan kehendak daripada Bapa, yang Roh itu melalui seluruh ajaran dan perkataan dan sikap daripada Yesus gitu loh. Dan kalau konsep Anda menyatakan bahwa Tuhan bercakap-cakap dengan Sang Anak dan Roh Kudus, itu adalah avodah zarah dan itu adalah syirik ya, itu triteis gitu. Saya pribadi sendiri itu triteis gitu loh. Makanya itu sangat nggak rasional bagi perspektif Judaism, nggak keterima konsep seperti itu gitu loh. Jadi harus diperhatikan dulu ya. Makanya kami sangat menentang konsep Tritunggal sendiri gitu loh. Jadi bagaimana mungkin ya doktrin Tritunggal ini bisa ada di Alkitab, sedangkan sejarahnya ada, nggak pernah ada gitu loh. Dan kalau kita ngelihat ya, para teolog modern ini sangat berbeda pendapat loh, menjelaskan istilah person, pribadi ya, Yunaninya hipotasis. Nah, secara berlainan juga tanpa penjelasan mendalam, ada yang menanamkan cara berbeda, oknum atau pribadi. Nah,
berangkat dari pluralisme pemahaman yang bertebaran di sekitar istilah hipotesis atau pribadi, maka ini ada satu tokoh yang namanya Dr. Budianto, ya, orang Indonesia sendiri, mengusulkan suatu peninjauan kembali terhadap penggunaan istilah pribadi. Istilah ini pada akhirnya tidak dapat dihindarkan lagi. Sebaiknya pengertian yang dipakai untuk istilah pribadi adalah suatu keberadaan sadar diri yang maknanya bisa menampung pengertian-pengertian pribadi itu seperti itu. Maka pengertian pribadi yang dipakai sebagai bukti atau ketuhanan seperti di atas adalah tidak tepat, sebab kata pribadi itu justru dipakai untuk menunjukkan kekhususan dari sifat masing-masing dan bukan kesamaan sifat, gitu. Nah, di sini cukup sangat jelas ketika Hasyim sebagai pribadi. Kalau kita flashback dalam ada ketika praktisi dan itu sangat sirik dan masuk ke dalam kategori abodah zara. Sekarang saya jawab, lagi-lagi si Palen tidak mau menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi. Iya, apakah bisa turun ke dalam dunia? Nah, Palen, tadi saya sudah memberi Kejadian 18 ayat 1. Sekarang tolong kamu bukakan Keluaran 33. Ayat 20. Keluaran 33 ayat 20. 33 ayat 20. Bentar. Saya setting dulu. Oke, lanjut. Nah, di situ dijelaskan lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku akan hidup. Tolong kamu korelasikan dengan Kejadian 18 ayat 1. Saya tidak mengatakan bahwa Allah di situ menjadi manusia, tidak saya katakan demikian. Tetapi dituliskan di sana Allah berjumpa dengan Abraham. Dalam bentuk apa dia berjumpa dengan Abraham? Sehingga Abraham mampu melihat Tuhan itu. Karena di Keluaran 33 ayat 20 dikatakan, siapa yang melihat aku akan binasa? Buktinya Abraham tidak binasa. Apa? Ya, itu korelasikan. Nah, sekarang kamu bertanya, apakah Tuhan mungkin bicara dengan firman-Nya? Kenapa enggak mungkin? Sekarang kubuktikan ya. Tolong saya share screen-nya dimatikan aja dulu. Nanti itu kamu jawab sendiri. Nah, sekarang saya mau bicara kepada digital saya. Hey bro, kau lihat si Palen itu, kau jawab lagi bro. Tapi ingat, jangan kamu anggap saya Tuhan. Sehingga kau mengatakan, ya kau kan lagi membilang itu, maka kepada itu. Saya bisa, apalagi Tuhan maksud saya lebih sempurna. Apa yang salah? Tuhan berbicara kepada Yesus, kepada firman-Nya, salah. Nah, mengenai Kejadian 1 ayat 26, tak pun mengatakan Tuhan pernah berbicara dalam hatinya. Ya begitu. Ya kan? Skrip Ibrani 1 ayat 2. Mr. Palen. Ibrani 1 ayat 2. Edit. Sudah banyak anak-anaknya melihat aku mau berdebat ini. Semoga orang ini nanti menjadi laskar-laskar Kristus. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Aku suka rumahku ramai kawan dengan anak-anak hadir sini. Tidaknya aku bicara firman Tuhan, ya kan? Ini anak-anak tetangga ya. Kalau saya lihat mereka lagi di luar-luar itu kan pakai wifi, udahlah masuk kalian. Selalu saya bilang kalau pas saya di rumah, kalau saya nggak di rumah ya begitulah. Mana si Palen? Ibrani 1 ayat 2. Oke, bentar. Habis ngambil air minum.
Oh, siap. Ibrani berapa? Ibrani 1 ayat 2. Oke. Oke, udah Ibrani 1 ayat 2. Nah, di situ dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Maka, tolong buka Kejadian 1, itu proses penciptaan alam semesta, sampai ayat 31 atau 30. Kejadian 1 dibuka dulu. Waduh. Yang mana itu pertanyaan kepada kau. Setelah yang tadi ku bilang Keluaran 33 ayat 20. Dan ini sekalian menjawab punyamu. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu. Kenapa? Ibrani 1 ayat 2 menjelaskan. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh apa? Di situ ditelaskan pencipta alam semesta itu adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Paham ya? Nah, kalau mengenai bicara sudah saya katakan, tolong kau belajar bicara dalam hatimu. Apa yang kau rasakan? Bahwa kau mengajak dirimu bicara. Bahwa di dalam itu ada suara yang hanya kau bisa mendengar. Bahwa suara itu ada timbul karena ada roh, karena kau hidup. Paham ya? Silakan. Oke ya, untuk kejadian di sini ini sangat jelas ya. Ini saya akan baca dalam Hebrew ya. Saya udah hafal kalau di dalam Hebrew-nya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya akan di Hebrew-nya aja biar jelas. Tidak. Bentar ya. Beresit. Bentar. Oh. Nah, di sini kan ada nih jelas nih. Ini dalam Hebrew-nya ya. Nah, saya testing dulu. Udah kelihatan yang bahasa Ibrani belum? Belum. Masih Kejadian 1. Ya. Ini di sini tertulis Beresit bara Elohim et Hashamayim haaretz. Nah, di sini ada kata bara. Nah, ini bara. Bara ini adalah bentuk tunggal gitu loh. Ada kata Beresit bara. Kata Elohim ini ada bentuk tunggal. Ini kaidah bahasa Ibrani ya. Beresit bara ini bentuk tunggal gitu loh. Dan kalau ini bentuknya jamak, otomatis kata bara ini bukan tertulis bara gitu loh. Kalau ini bentuk bukan bentuk tunggal, otomatis ini bukan tertulis bara, melainkan barhu ya. Barhu bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya adalah bara. Makanya di sini hanya ada satu sang pencipta,
yaitu Elohim satu-satunya, yaitu Hashem. Dan kalau ini dijelaskan di sini di banyak sekarang ya para Tritunggal ini mengambil rujukan sekarang mulai dari Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dan sebenarnya itu bukan berbicara tentang Tritunggal gitu loh. Karena di situ sendiri ada kata Beresit bara dan itu adalah bentuk tunggal dan bukan bentuk jamak gitu loh. Jadi kalau Tritunggal mengambil dari situ itu sangat keliru ya, karena di situ tidak pernah membicarakan tentang Tritunggal gitu loh. Kita lanjut lagi. Bisa diulang pertanyaannya sama saya, Bro Rudi? Ya, kamu menjawab dengan baik dan benar. Saya tanya tadi Ibrani 1 Ibrani berapa tadi? 1 ayat 2 itu ya. Sudah saya buat di situ Ibrani. Bentar, Ibrani 1 ayat 2. Dan kau menjawab dengan benar bahwa di situ ada tunggal Tuhan, maka Yesus adalah Tuhan. Hanya Tuhan mencipta. Selesai. Terus apa lagi yang mau kau sanggah? Kau yang bertanya kepadaku lagi, silakan. Kau sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, kalau premis dari saudara Rudi mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, bisa Anda tunjukkan di mana di dalam Perjanjian Lama Yesus ini adalah anak Allah, gitu loh. Dari mana Anda bisa berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Sang Pencipta? Gitu. Bagaimana Anda bisa menjelaskan? Saya tadi pertanyaan saya satu lagi, ketika Abraham bertemu Tuhan di Kejadian 18, kau kombinasikan dengan Keluaran 33 ayat 20. Saya ingin tahu bagaimana kehadiran Tuhan di depan Abraham. Baru nanti kau bertanya mengenai yang tadi. Silakan. Kejadian 18. Ya, ayat 1. Oke, ya, saya kombinasikan dengan Keluaran 33 ayat 20. Nah, Kejadian 18 ayat 1 ini kemudian Tuhan gitu. Ini Hashem, sudah benar. Tapi di ayat 2 kan juga sangat jelas. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Gitu. Nah, kalau Anda berasumsi bahwa itu adalah Hashem dalam rupa manusia, itu tidak tepat. Gitu. Kenapa? Karena di dalam kisah tadi saya sudah jelaskan, saya tidak pernah berasumsi itu manusia. Yang saya mintakan, bagaimana Tuhan berjumpa dengan Abraham di situ. Dan kombinasikan dengan Keluaran 33 ayat 20. Kau yang menjawab, bukan saya. Jadi ketika Tuhan menampakkan diri, ya kan itu bukan dalam rupa manusia gitu loh. Kenapa? Karena dalam teks, secara teks dan kontekstual itu nggak ada. Dalam rupa manusia nggak ada ya. Kita harus berupa Alkitabiah. Kenapa? Berupa apa? Kamu sudah jawab. Saya pun tidak mengatakan berupa manusia, berupa apa? Silakan. Kalau kita melihat di dalam Beresit sendiri bisa dengan satu suara, bisa menampakkan dengan suara gitu loh. Kenapa? Karena Hashem sendiri kalau menganalogikan dia dalam rupa manusia itu sama aja kayak nalar daripada kaum pagan. Karena apa? Karena di dalam kisah para rasul. Saya tidak mengatakan dalam rupa manusia. Kamu jelaskan dalam rupa apa, kombinasikan dengan Keluaran 33 ayat 20. Baca juga itu. Silakan. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dan hidup. Makanya tadi kan padukan dengan kejadian sebentar, padukan dengan Kejadian 18 ayat 1 bahwa Tuhan menampakkan diri kepada si Musa di bawah pohon. Ada kalimat situ dekat pohon. Si Abraham. Sorry. Dekat pohon terbatin, silakan. Nah, jadi di situ tidak pernah Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia ya. Sudah sangat jelas. Iya, jadi kalau dalam bentuk apa? Itu maksud saya dalam bentuk apa? Saya tidak pernah mengatakan manusia, tetapi dalam bentuk apa dia menampakkan diri kepada Abraham dekat Mamre itu? Ada kalimat di situ di bawah pohon, ya, dekat pohon terbantin di Mamre. Dalam bentuk apa? Silakan.
Hasyim bisa menampakkan kalau kita ngelihat di dalam narasi yang ada di dalam tanah, dia bisa bersuara. Bukan bersuara itu bukan bisa menampakkan diri dalam semak api, bisa menampakkan diri gitu. di dalam tiang awan, tetapi tidak pernah di situ ada narasi di dalam tanah menjelaskan bahwa Hasyim menampakkan diri dalam rupa manusia, nggak pernah ada gitu loh. Jadi saya tetap sesuai dengan apa yang menjadi narasi di dalam perjanjian lama ya, atau tanah. Itu kita nggak berani menambahi dan mengurangi gitu. Karena tidak pernah ada Hasyim menampakkan diri dalam rupa manusia. Bahkan Torah sendiri menjelaskan bahwa Elohim itu bukan manusia, apalagi anak manusia. Makanya ketika saya membahas perihal Tritunggal, dan saya flashback kembali ke sejarah Tritunggal gitu loh. Sejarah Tritunggal sendiri tidak pernah menjelaskan bahwa ketritunggalan daripada Tuhan ini ada di Alkitab gitu loh. Karena itu semua adalah filsafat daripada manusia. Dan itu untuk menerangkan perdebatan antara Arius dan Athanasius, mempeributkan siapa Yesus gitu loh. Bahkan di dalam kalangan Arius sendiri sangat jelas bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Kalau kita melihat di dalam Wahyu ya, di dalam Wahyu pasal 3 ya. Jadi asal muasal Trinitas dari situ. Halo? Ya, terus. Aku agak olahraga dikit ya. Udah pegal punggungku. Oke. Kalau kita melihat di dalam Wahyu 3, dan tuliskanlah kepada jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Bayangin, ada 7 roh Allah. Gitu. Jadi kalau kita membicarakan Tritunggal, orang di sini aja ada yang 7 roh Allah. Bagaimana bisa? Kan lebih keren 7 roh Allah daripada Tritunggal. Kan begitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa konsep Tritunggal itu tidak pernah ada di dalam Alkitab, tetapi itu hanya dibuat untuk menerangkan siapa Yesus. Ketika terjadi perdebatan antara Arius dan Athanasius. Nah, kayak begitu banyak sekali orang-orang debater daripada praktisi Kristen selalu mengutip dulu ayat Alkitab tanpa mempelajari dulu sejarah daripada Tritunggal gitu loh. Oke, lanjut. Oke. Sekarang saya mulai dari Wahyu. Dek, jangan lari-lari, Dek. Sebentar. Kalau ya. sebelum dilanjut, saya akan mengingatkan waktu untuk sesi betal ini tinggal 5 menit ya. Kalau misalkan nanti kedua peserta dianggap masih kurang, bisa mengajukan pertambahan waktu. Karena ini untuk akhir dari sesi betal ini tinggal 5 menit. Silakan dilanjutkan. Ya, kalau menjawab kita Wahyu tadi, ya kan, itu sudah jelas, ya kan? Nah, jadi lupa aku gara-gara masuk. Oke, sekarang saya mulai dari sini. Si Palen sudah mengakui bahwa ketika Allah hadir dalam wujud bentuk apa? Tiang awan, tiang api. Kenapa kau tidak menuhankan tiang awan, tiang api itu? Sudah selesai. Kenapa kamu bilang Allah menjadi Tuhan Hasyim menjadi tiang api sah? Menjadi manusia nggak sah? Lucu. Kamu batasi Hasyim itu. Berarti sudah. Berarti bukan kau yang kau bilang itu Esa atau tunggal seperti yang kamu sebutkan. Buktinya dia bisa jadi tiang awan, tiang api, dan semak berapi. Mengenai Wahyu ada 7 roh. Bukan 7 roh itu jadi 7 jenis. Sama seperti saya katakan, Tuhan Maha Hadir. Hadir di atas 1 miliar orang, maka Tuhan 1 miliar. Tidak. Itu tetap roh namanya. Roh ya roh. Pemecahan itu bukan karena Tuhan memiliki ibaratnya, wah ini roh, ini enggak. Rohnya tetap roh, Allah dan roh, roh Allah dan Allah. Ketika Tuhan mengutus Roh Kudus, ketika Tuhan mengutus roh dalam bentuk apa burung merpati, ketika Tuhan mengutus rohnya dalam bentuk tiang awan, tiang api, saya masih masuk akal.
tiang awan, tiang api adalah roh Tuhan. Sementara si Palen mengatakan itu adalah Tuhan. Kan lucu. Tuhan tidak bisa menjadi manusia tetapi menjadi tiang awan, tiang api dengan semak berduri, bisa. Lebih terhormat mana? Kan jadi aneh kita lihat yang beragama ini. Jadi Tritunggal itu bukan karangan manusia, tetapi Tuhan menjelaskan dirinya kepada manusia. Ini loh aku yang kalian cari-cari itu, aku adalah aku. Ingat tadi apa Yesaya 55 ayat 11? Aku mengutus suaraku. Dia melakukan kehendak, artinya ada sebuah kehendak. Dia melakukan kehendak. Setelah itu dia akan kembali kepadaku. Yesus kembali. Dengan tidak sia-sia dan dia sukses melakukan semua misi yang kuperintahkan. Kami tidak pernah mengatakan, wah ini ciptaan manusia, tidak. Tanpa hadir pun Tertullianus misalnya mengatakan Tritunggal dan lain-lainnya. Saya sebagai orang Kristen tetap percaya Tritunggal. Karena apa? Ibrani 1 ayat 2 mengatakan, dia menjadikan segala sesuatu, kamu pun sudah mengakui tadi, Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu. Maka Ibrani 1 ayat 2 mengatakan Yesuslah menjadikan segala sesuatu. Terima kasih Palen. Terima kasih juga kamu sudah mengatakan Tuhan itu hadir dalam tiang awan, tiang api. Artinya Tuhan bisa menjadi benda mati pun bisa. Apalagi manusia. Wah itu nyama berhala. Berhala mana? Benda mati atau benda hidup? Andai kata tiang awan itu masih ada, pasti kau sembah juga itu. Suka Tuhan. Karena Keluaran 33 ayat 20 mengatakan, siapa melihatku dia akan binasa. Maka Ulangan 18 ayat 18 Musa mengatakan, aku tidak mau lagi melihat engkau Tuhan. Dari 16, 17, 18. Seperti di Gunung Horeb kemarin aku hampir binasa. Tetapi aku ingin tetap engkau hadir ke dalam dunia ini. Maka jadilah firman menjadi manusia. Sehingga manusia bisa melihat. Jadilah firman itu menjadi Tuhan turun ke dalam dunia menjadi tiang awan, tiang api sehingga manusia bisa melihat. Baik, untuk kedua peserta, untuk kedua peserta ini waktu sudah menunjukkan sesi beta ini sudah 1 jam. Kalau misalkan akan mengajukan penambahan waktu bisa kita lanjut. Bagaimana Bang Valen, Bang Rudi, mau dilanjut penambahan perpanjangan waktu? Kalau saya ditanya, karena sudah 1 jam 42 menit ini ya, saya juga butuh istirahat. Maklumlah dalam masa penyembuhan. Dan besok saya mau ke Pekanbaru. Biarlah penonton yang menilai, saya cukupkan dulu sampai sekian. Kalau si Palen mau nambah, besok kita bisa diskusi ulang lagi. Besok, tapi saya sudah ada janji kayak sama. Bisa masih kosong. Lupa saya ada janji sama orang mau diskusi apa. Boleh ya, karena ini waktu yang kita sepakati 1 jam sudah habis waktunya. Mungkin tadi saya sudah mengajukan pertanyaan nih untuk pertanyaan waktu, tapi Bang Rudi butuh istirahat juga, Bang Valen juga mungkin seperti itu ya. Jadi untuk sesi debat malam ini kita cukupkan sampai di sini dan mungkin insya Allah besok kita lanjut ya. Untuk keputusan tentang hasil dari diskusi hari ini silahkan kita kembalikan kepada netizen yang menilai, netizen yang memiliki akal sehat silahkan menilai bagaimana hasil dari perdebatan malam ini. Baik, untuk Bang Rudi dan Bang Valen saya ucapkan terima kasih atas kehadiran diskusi malam ini. Insya Allah besok saya akan undang lagi Bang Rudi Yohanes untuk melanjutkan tema yang terpenting. Oke Bang Rudi. Siap. Terima kasih ya Palen, terima kasih Umi Dini yang cantik. Sama-sama, yuk. Terima kasih Bang Rudi ya.